Di depan jamaah pengajian keluarga yang memenuhi aula kecil pesantren itu, aku berdiri seperti pencuri yang baru tertangkap tangan. Tanganku dingin, lututku gemetar. Tapi yang paling membuat dadaku sesak adalah tatapan orang-orang yang dulu memanggilku Neng Laras. Mereka sekarang memandangku seperti perempuan hina yang menyusup ke keluarga orang demi menguras harta. Haji Mahfud membuka pintu brankas toko emas dengan tangan gemetar penuh amarah. Suara besi brankas beradu terdengar keras di ruangan yang mendadak sunyi. "Lihat sendiri," bentaknya sambil mengangkat map laporan stok emas. Puluhan gram hilang sedikit demi sedikit, dan cuma dia yang pegang pembukuan. Semua mata langsung mengarah kepadaku. Aku ingin bicara, tapi tenggorokanku seperti dicekik. Iis, pengurus pengajian yang sejak dulu paling dekat dengan bapak mertuaku, langsung berdecak pelan. "Astagfirullah, tega sekali kalau benar." Kalimat itu pelan, tapi cukup keras untuk membuat jamaah lain saling berbisik. Haji Mahfud menatapku penuh kebencian yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Serahkan kunci rumah." Aku menoleh cepat. "Abi, mulai malam ini kamu keluar dari rumah keluarga saya." Farhan berdiri di samping ayahnya. Wajah suamiku pucat. Tapi ia diam seperti selalu. Aku menatapnya lama, berharap ada satu saja kalimat pembelaan keluar dari mulutnya. Tidak ada. Safira yang duduk di pangkuan neneknya mulai menangis pelan. "Mama, jangan ambil emas lagi." Kalimat itu seperti pisau yang ditancapkan pelan ke dadaku. Aku bahkan tidak sadar kapan air mataku jatuh. Aku mengambil koper kecilku dengan tangan gemetar sementara beberapa jamaah pura-pura menunduk agar tidak terlihat sedang menikmati kehancuranku. Saat melewati ruang tamu, aku masih mendengar suara Haji Mahfud berkata keras, sengaja agar semua orang mendengar. "Dari awal saya sudah bilang, perempuan luar keluarga jangan diberi akses penuh." Kalimat itu membuat kepalaku berdenging. Setelah 11 tahun hidup di rumah itu, setelah seluruh hidupku habis untuk toko emas keluarga mereka, aku tetap dianggap orang luar. Aku masuk ke kamar dengan napas pendek-pendek. Tanganku gemetar saat membuka lemari. Aku hanya mengambil pakaian seperlunya. Semua terasa kabur sampai mataku menangkap sesuatu di sudut bawah meja rias. Kotak kayu kecil, kotak tempat cap toko emas warisan almarhumah ibu mertua biasanya disimpan. Aku langsung berhenti bergerak. Dadaku mendadak terasa aneh. Kotak itu tidak berada di tempat biasanya. Selama bertahun-tahun aku yang membersihkan ruang kasir dan menyimpan dokumen toko. Aku hafal letak benda-benda kecil di rumah itu seperti hafal wajah anak sendiri. Kotak kayu itu biasanya ada di laci meja kerja bawah. Tapi sekarang berada di kamar kami. Aku mendekat perlahan. Tutupnya sedikit terbuka. Ada bekas serpihan kayu halus di sampingnya seperti baru saja dibongkar paksa. Saat kubuka, cap toko emas masih ada di dalam. Tapi entah kenapa aku langsung merasa ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Aku memegang cap itu beberapa detik. Lalu suara langkah mendadak terdengar dari belakang. Farhan berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang. "Cepat pergi dulu, Laras." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Kamu percaya aku nyuri emas?" Ia mengusap wajah kasar. "Sekarang bukan soal percaya atau enggak. Lalu soal apa?" Ia diam terlalu lama. Dan disitulah untuk pertama kali dalam hidupku, aku merasa pernikahanku mungkin memang sudah selesai jauh sebelum malam itu. Aku pergi dari rumah itu sambil membawa koper kecil dan satu benda yang tidak sengaja kuselipkan ke dalam tas kainku. Kotak kayu cap toko emas itu. Di sepanjang perjalanan menuju rumah kontrakan kecil di Garut, kepalaku terus dipenuhi satu pertanyaan yang sama. Kenapa kotak itu dipindahkan? Dulu aku percaya Haji Mahfud seperti ayah sendiri. Saat aku melahirkan Safira 6 tahun lalu, dan Farhan bangkrut karena bisnis konveksi kecilnya gagal, bapak mertualah yang membayar biaya rumah sakit. Aku tidak pernah lupa itu. Karena itulah, aku bertahan bertahun-tahun meski sering diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri. Setiap pengajian keluarga, aku selalu disuruh membuat teh di dapur belakang. Aku tidak pernah benar-benar diizinkan duduk bersama keluarga inti saat musyawarah bisnis toko emas berlangsung. "Perempuan enggak usah banyak ikut urusan warisan," kata Haji Mahfud dulu sambil tertawa kecil. Semua orang menganggap itu candaan. Tapi aku tahu itu bukan candaan. Aku lulusan akuntansi. Sebelum menikah, aku bekerja di kantor konsultan pajak kecil di Bandung. Tapi setelah menikah,
Aku diminta membantu pembukuan toko emas keluarga. Awalnya aku bangga karena dipercaya. Aku membuat database stok emas baru, mencatat nomor seri, berat, hingga alur keluar masuk barang. Bertahun-tahun aku duduk di depan komputer tua toko sampai tengah malam demi memastikan laporan rapi, tapi namaku tidak pernah dicantumkan dalam keputusan apapun. Aku hanya istri Farhan, hanya menantu luar garis darah. Dan semua pengorbanan itu terasa seperti sampah ketika malam itu aku diusir di depan jamaah pengajian. 3 hari setelah kejadian itu, gosip mulai menyebar lebih cepat daripada hujan di Bandung. Foto diriku di depan koperasi gadai tersebar di grup WhatsApp keluarga. Aku langsung tahu foto itu diambil beberapa bulan sebelumnya saat aku diminta Haji Mahfud mengantar dokumen. Tapi narasinya diubah. Larasati diam-diam jual emas keluarga. Bahkan tetangga kontrakan mulai memandangku aneh. Pemilik warung depan rumah yang biasanya ramah mendadak hanya menjawab seperlunya. Aku mencoba menelepon Safira berkali-kali. Tapi ibuku mertua yang mengangkat. Safira lagi tidur. "Mah, saya cuma mau dengar suara anak saya. Jangan bikin anak bingung dulu." Lalu telepon ditutup. Malam itu aku menangis sendirian sampai subuh. Untuk pertama kalinya aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Bagaimana kalau mereka benar? Bagaimana kalau ada kesalahan pembukuan yang tidak kusadari? Bagaimana kalau memang ada stok yang hilang karena kelalaianku? Pikiran itu membuatku mual. Tapi pagi berikutnya, saat membuka laptop lama yang kubawa dari rumah Bandung, sesuatu langsung membuat tubuhku membeku. Aku membuka database stok emas lama yang dulu kubuat sendiri. Nomor seri, berat, tanggal masuk barang. Semua tersusun rapi. Aku mulai mencocokkan dengan laporan terakhir yang sempat kulihat sebelum diusir. Dan semakin lama, napasku semakin berat. Beberapa nomor seri emas di laporan baru tidak cocok dengan database asliku. Awalnya kupikir hanya salah input, tapi ada terlalu banyak perbedaan. Aku memeriksa ulang berkali-kali sampai mataku sakit. Tidak mungkin aku salah mengingat. Database itu kubuat sendiri dari nol. Aku hafal pola penomorannya. Ada sesuatu yang diganti. Saat itulah untuk pertama kalinya rasa takutku berubah menjadi sesuatu yang lain. Curiga. 2 hari kemudian aku memberanikan diri pergi diam-diam ke Bandung. Aku memakai masker dan jaket longgar agar tidak dikenali pelanggan toko emas keluarga. Dari seberang jalan, aku melihat toko masih buka seperti biasa. Lampu kuning terang memantul di etalase emas. Orang-orang tetap membeli cincin dan gelang sambil tertawa, seolah hidupku tidak sedang hancur. Saat aku berdiri memperhatikan toko itu, sebuah motor berhenti di dekatku. "Bu Laras?" Aku menoleh kaget. "Yuda, mantan karyawan toko yang dipecat 2 tahun lalu." Wajahnya masih sama, hanya lebih kurus. "Saya dengar soal ibu," katanya pelan. Aku langsung malu. Kalau mau ikut menghina juga enggak apa-apa. Ia justru terlihat gelisah. "Saya enggak pernah percaya ibu nyuri." Aku menatapnya lama. Yuda dulu dipecat karena dianggap melawan Haji Mahfud saat audit tahunan toko. Semua orang bilang dia ceroboh. Tapi waktu itu aku sempat merasa ada sesuatu yang aneh. "Kenapa?" tanyaku lirih. Yuda melihat sekitar sebelum mendekat. "Karena dulu saya pernah disuruh ganti arsip stok." Jantungku langsung berdetak keras. "Siapa yang nyuruh?" Ia ragu beberapa detik. "Pak Haji." Dunia di sekitarku seperti mendadak sunyi. "Kapan?" "Malam sebelum audit tahunan." Tanganku dingin. "Arsip apa?" "Beberapa dokumen stok emas lama." Aku mencoba menahan napas tetap stabil. "Kenapa kamu baru bilang sekarang?" Yuda tertawa pahit. "Karena saya dipecat setelah nolak beberapa hal lain." Ia menatap toko emas di seberang jalan dengan mata penuh campuran marah dan takut. "Dulu saya pikir itu cuma manipulasi pajak kecil. Tapi sekarang?" Ia tidak melanjutkan. Aku langsung teringat kotak kayu cap toko yang sekarang kusimpan di lemari kontrakan. Tiba-tiba benda itu terasa jauh lebih berat daripada sekadar barang peninggalan almarhumah ibu mertua. Malamnya aku membuka kotak kayu itu lagi. Aku mengamati cap toko di bawah lampu redup. Ada retakan kecil di bagian pinggir ukiran huruf. Retakan itu sudah ada sejak dulu. Aku ingat karena almarhumah ibu mertua pernah mengeluh cap itu jatuh sebelum beliau meninggal. Retakannya kecil seperti garis cabang tipis. Dulu aku tidak pernah menganggapnya penting. Tapi sekarang aku mendadak teringat sesuatu.
Di salah satu foto dokumen gadai yang tersebar di grup keluarga, cap toko terlihat terlalu sempurna. Aku buru-buru membuka ulang foto itu dari ponsel lamaku. Dadaku langsung berdegup lebih keras, retakannya tidak sama. Aku menatap layar beberapa detik tanpa berkedip, lalu cepat-cepat kubesarkan gambar. Tidak mungkin. Tapi semakin kulihat, semakin jelas bedanya. Cap di dokumen gadai punya retakan pendek di sisi kiri. Sedangkan cap asli di kotak kayu punya garis panjang bercabang kecil. Aku langsung merinding. Seseorang membuat cap tiruan. Dan kalau benar begitu, berarti bukan hanya aku yang dijebak. Ada sesuatu jauh lebih besar yang sedang ditutupi keluarga itu. Keesokan harinya, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Berhenti cari tahu soal dokumen gadai kalau masih mau ketemu Safira. Tanganku langsung dingin. Aku menelepon nomor itu. Tidak aktif, aku duduk lama sambil memandangi layar ponsel. Lalu suara Safira tiba-tiba terngiang di kepalaku. Mama, jangan ambil emas lagi. Aku menangis lagi malam itu. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar seseorang sedang mengajari anakku membenciku. Dan itu lebih menyakitkan daripada fitnah apapun. Beberapa hari kemudian aku memberanikan diri menemui Nabila, pegawai bank syariah yang dulu sering membantu transaksi toko emas keluarga. Kami bertemu di warung kopi kecil dekat kantor cabangnya. Nabila tampak canggung sejak awal. Sebetulnya saya enggak enak ikut campur urusan keluarga ibu. Saya cuma mau tanya satu hal, kataku pelan. Pernah ada transaksi aneh? Ia diam lama sekali sebelum akhirnya membuka tablet kecil di depannya. Secara resmi saya enggak boleh kasih tahu detail. Saya enggak minta detail. Nabila menggigit bibir bawahnya pelan. Beberapa bulan terakhir memang ada transaksi besar atas nama Deden. Aku langsung menegang. Adik iparku memang sering hidup berlebihan meski bisnisnya tidak jelas. Transaksi apa? Perputaran dana cepat? Utang? Ia tidak menjawab langsung, tapi tatapannya cukup untuk membuatku paham. Dadaku terasa makin sesak. Aku pulang dengan kepala penuh potongan-potongan aneh. Nomor seri emas yang berubah. Dokumen gadai dengan cap berbeda. Yuda yang pernah diminta mengganti arsip. Transaksi mencurigakan Deden. Dan ancaman agar aku berhenti mencari tahu. Semua mulai mengarah ke satu hal yang selama ini tidak pernah berani kupikirkan. Mereka mungkin tidak sedang mencari pencuri emas. Mereka sedang mencari kambing hitam. Malam itu Farhan tiba-tiba datang ke kontrakanku. Wajahnya kusut, matanya merah seperti kurang tidur berhari-hari. Abi tahu kamu ketemu Yuda. Aku langsung berdiri tegang. Terus? Ia mendekat sambil menurunkan suara. Laras, berhenti dulu. Kenapa? Karena ini makin bahaya. Aku tertawa kecil penuh luka. Bahaya buat siapa? Buat aku atau buat keluarga kamu? Farhan memejam mata beberapa detik. Kamu enggak ngerti semuanya. Kalau gitu jelasin. Ia terlihat ingin bicara. Benar-benar ingin bicara. Tapi akhirnya hanya duduk lemas sambil memegang kepalanya sendiri. Ada utang yang besar. Jantungku seperti jatuh. Utang siapa? Ia tidak menjawab. Tapi aku langsung tahu jawabannya, Deden, dan mungkin Haji Mahfud sudah terlalu dalam menutupinya. Aku mengambil kotak kayu cap toko dari lemari lalu meletakkannya di meja depan Farhan. Wajah suamiku langsung berubah. Kamu bawa itu? Kenapa kotaknya dipindah malam aku diusir? Farhan mendadak pucat, ia menatap kotak itu lama sekali seperti benda terkutuk. Simpan baik-baik, katanya pelan, jangan kasih siapapun lihat. Aku menatapnya tajam. Kenapa? Tapi Farhan tidak langsung menjawab. Ia hanya mengeluarkan sebuah amplop coklat kusut dari dalam jaketnya. Tangannya gemetar saat mendorong amplop itu ke arahku. Aku nemu ini di ruang kerja Abi. Napasku tertahan ketika membuka sedikit bagian atas amplop itu. Di dalamnya ada beberapa fotokopi surat gadai emas atas namaku, dan di pojok bawah setiap lembar ada cap toko dengan retakan yang berbeda. Tepat saat aku hendak menarik seluruh isi amplop keluar, Farhan mendadak mencengkeram tanganku keras. Wajahnya pucat pasi. Kalau kamu buka semuanya sekarang, bisiknya lirih, enggak ada jalan buat balik lagi. Farhan melepaskan tanganku perlahan, tapi tatapannya masih penuh ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, suamiku terlihat benar-benar takut pada keluarganya sendiri. Aku menarik amplop coklat itu perlahan dari bawah tangannya. Jari-jariku dingin ketika membuka seluruh isinya.
Ada 6 lembar surat gadai. Semuanya memakai namaku. Semuanya bertanda tangan atas nama diriku. Dan semuanya memakai cap toko emas keluarga dengan retakan yang salah. Aku langsung duduk pelan karena kakiku terasa lemas. Ini palsu, bisikku hampir tidak terdengar. Farhan menunduk. Aku tahu. Dari mana Abi dapat ini? Ia diam beberapa detik sebelum menjawab lirih. Dari lemari besi ruang kerja. Kenapa disimpan di sana? Karena belum semuanya dipakai. Kalimat itu membuat tengkuku dingin. Aku mengangkat wajah cepat. Belum dipakai maksudnya apa? Farhan menelan ludah keras. Mereka lagi nyiapin surat lain. Dadaku mulai sesak lagi. Mereka siapa? Suamiku memejam mata lama sekali sebelum akhirnya berkata pelan, Abi, sama Deden. Aku tertawa kecil tanpa suara. Rasanya terlalu gila untuk dipercaya. Selama ini aku berpikir mungkin Haji Mahfud hanya menutup-nutupi sesuatu. Tapi sekarang semuanya mulai terlihat jauh lebih busuk. Kenapa pakai nama aku? Tanyaku lirih. Farhan terlihat malu bahkan untuk menatapku. Karena kalau nanti masalah utangnya meledak, semua bisa dilempar ke kamu. Aku merasa mual. Ruangan kontrakan kecil itu mendadak terasa sempit. Jadi selama ini aku memang disiapkan jadi kambing hitam. Farhan tidak menjawab, tapi diamnya lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Malam itu kami duduk lama tanpa bicara. Hanya suara kipas tua yang berputar pelan di sudut ruangan. Aku membuka satu persatu surat gadai itu. Ada tanda tangan palsu, ada nomor seri emas yang tidak cocok. Dan yang paling membuatku ngeri, beberapa surat memakai tanggal saat aku sedang berada di Garut menemani ibuku sakit. Aku punya bukti, kalau aku bahkan tidak berada di Bandung saat transaksi itu dibuat. Tapi kenapa mereka begitu yakin bisa lolos? Lalu aku teringat satu hal, budaya keluarga itu. Di rumah Haji Mahfud, ucapan lelaki tertua selalu dianggap kebenaran. Bahkan kalau salah sekalipun, kalau Haji Mahfud bilang aku pencuri, orang-orang akan percaya sebelum melihat bukti, apalagi aku hanya menantu luar. Aku menggenggam kotak kayu kecil itu erat di pangkuanku. Retakan pada cap asli terasa seperti satu-satunya hal yang masih waras di tengah semua kekacauan ini. Farhan akhirnya bicara lagi pelan. Laras. Apa? Kalau bisa, jangan lawan Abi terlalu jauh. Aku menatapnya tidak percaya. Setelah semua ini, kamu enggak ngerti? Enggak. Yang enggak ngerti itu kamu? Air mataku jatuh lagi. Mereka ngajarin anakku kalau aku pencuri. Farhan menutup wajahnya sendiri. Aku lagi nyoba cari jalan. Kamu terlambat. Setelah itu ia pulang tanpa berani menatapku lagi. Dan malam itu aku sadar satu hal yang paling menyakitkan. Aku mungkin masih mencintai Farhan, tapi aku sudah tidak bisa lagi mempercayainya. Besok paginya aku pergi menemui Yuda lagi. Kami bertemu di bengkel kecil milik sepupunya di daerah Antapani. Bau oli dan besi panas memenuhi ruangan. Yuda terlihat lebih gugup dibanding pertemuan sebelumnya. Saya enggak enak sebenarnya ikut campur. Kalau kamu takut, bilang sekarang. Ia menggeleng cepat. Bukan takut. Lalu? Saya takut ibu sendirian lawan mereka. Aku mengeluarkan fotokopi surat gadai dari tas. Wajah Yuda langsung berubah saat melihat capnya. Ini, retakannya beda. Yuda langsung mendekat. Iya. Aku menatapnya tajam. Kamu pernah lihat cap palsu ini sebelumnya? Ia diam terlalu lama. Yuda. Ia akhirnya mengangguk pelan. Pernah. Jantungku berdetak makin keras. Di mana? Di ruang belakang toko. Siapa yang pegang? Roni. Nama itu langsung membuatku ingat pegawai koperasi emas langganan keluarga. Tubuhku langsung menegang. Kapan? Beberapa bulan lalu, aku mulai merasa semuanya tersambung. Roni punya akses koperasi gadai. Deden punya utang. Haji Mahfud punya kuasa keluarga dan dokumen. Dan aku punya nama yang bisa dipakai untuk dibakar hidup-hidup di depan masyarakat. Kenapa kamu enggak pernah bilang? Tanyaku lirih. Yuda menunduk. Karena waktu itu saya pikir cuma buat cadangan administrasi. Kap palsu untuk administrasi? Ia terlihat makin tidak nyaman. Bu, di toko itu banyak hal aneh sudah lama. Aku mengingat semua malam lemburku di toko emas. Semua saat Haji Mahfud meminta laporan stok mendadak, semua momen ketika Deden sering masuk ruang penyimpanan tanpa izin jelas. Dan untuk pertama kalinya aku merasa bodoh.
Mungkin tanda-tandanya memang sudah ada sejak dulu, hanya saja aku terlalu sibuk menjadi menantu baik-baik. Sore harinya, aku mendapat telepon dari nomor rumah keluarga. Aku langsung mengangkat dengan napas tertahan, Safira. Tapi suara yang terdengar justru Haji Mahfud. Kalau masih punya malu, hentikan semua ini. Tubuhku langsung dingin, Abi yang mulai semua. Jangan ngajari saya soal benar salah. Suaranya tenang, tapi dingin sekali. Kamu sudah bikin keluarga malu. Aku menggigit bibir keras. Keluarga yang mana? Yang pakai nama saya buat gadai emas. Beberapa detik sunyi. Lalu beliau tertawa kecil. Kamu pikir orang bakal percaya omongan kamu? Kalimat itu menusuk tepat ke bagian paling rapuh dalam diriku. Karena aku tahu, mungkin beliau benar. Di lingkungan pengajian mereka, nama Haji Mahfud lebih besar daripada kebenaran. Safira nangis tiap malam gara-gara kamu, lanjutnya pelan. Kalau kamu terus cari masalah, saya bisa pastikan anak itu enggak akan mau lihat muka ibunya lagi. Aku langsung gemetar. Jangan libatkan Safira. Berhenti cari dokumen. Telepon ditutup. Aku duduk lama sambil memandangi layar ponsel mati. Dadaku sakit sekali sampai sulit bernapas. Untuk beberapa menit aku benar-benar ingin menyerah. Aku membayangkan Safira memeluk neneknya sambil percaya ibunya pencuri. Aku membayangkan seluruh Bandung memandangku hina. Aku membayangkan hidupku habis bahkan sebelum sempat membela diri. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku sempat berpikir mungkin lebih mudah kalau aku diam saja. Tapi malamnya, sesuatu terjadi. Aku pergi ke minimarket dekat kontrakan. Saat sedang memilih susu, dua ibu-ibu di rak sebelah mulai berbisik sambil melirikku. Itu ya yang nyolong emas mertuanya? Kasihan suaminya. Katanya bantu keluarganya di Garut. Aku berdiri membeku beberapa detik. Mereka bahkan tidak menurunkan suara. Aku buru-buru membayar lalu keluar dengan wajah panas menahan malu. Di parkiran minimarket aku menangis sendirian di atas motor. Dan justru disitulah aku sadar. Aku sudah kehilangan nama baikku bahkan tanpa melawan. Kalau aku diam, mereka tetap akan menghancurkanku. Jadi apalagi yang harus kutakuti? Malam itu aku membuka lagi seluruh database stok lama di laptop. Aku mulai mencocokkan nomor seri satu persatu dengan surat gadai palsu. Pekerjaan itu melelahkan, mataku perih, punggungku sakit. Tapi sedikit demi sedikit pola mulai muncul. Beberapa emas yang digadaikan ternyata berasal dari stok lama yang secara administrasi sudah hilang sebelum audit tahunan 2 tahun lalu. Aku langsung teringat ucapan Yuda tentang arsip yang diganti malam sebelum audit. Aku menuliskan semuanya di buku kecil. Tanggal, nomor seri, berat emas, nama dokumen. Semakin banyak data terkumpul, semakin jelas bahwa kehilangan stok emas bukan kejadian baru. Ini sudah berlangsung lama. Dan seseorang sengaja membuat lubang kecil sedikit demi sedikit agar tidak terlihat. Saat sedang menyalin nomor seri, aku mendadak berhenti. Salah satu kode emas terasa familiar. Aku membuka folder arsip lama lain, jantungku langsung berdegup keras. Nomor seri itu dulu terdaftar atas tabungan emas Safira. Tanganku langsung gemetar. Mereka bukan cuma memakai namaku, mereka juga memakai aset anakku. Aku menutup mulut menahan tangis. Bahkan tabungan emas anak 6 tahun pun mereka habiskan. Keesokan harinya aku menemui Nabila lagi. Kali ini ia terlihat jauh lebih tegang. Bu Laras, saya sebenarnya enggak boleh terus-terusan ketemu ibu. Aku langsung mengeluarkan catatan nomor seri emas Safira. Saya cuma mau tahu, pernah ada transaksi atas nama anak kecil? Nabila melihat daftar itu lalu mendadak pucat. Astagfirullah. Ia mengangguk sangat pelan. Beberapa kali ada pencairan jaminan terkait rekening keluarga. Siapa yang ambil? Yang datang bukan anak ibu. Dadaku terasa seperti diremas. Deden. Nabila tidak menjawab langsung, tapi matanya cukup menjelaskan. Aku memejam mata kuat-kuat. Di kepalaku terbayang Safira kecil yang dulu begitu bangga saat kakeknya bilang tabungan emas itu untuk masa depannya. Ternyata semuanya dipakai menutup lubang utang keluarga mereka sendiri. Kenapa Bang enggak curiga? Tanyaku lirih. Nabila menunduk. Karena semua dokumen persetujuan ahli waris lengkap. Aku langsung membuka mata. Persetujuan ahli waris? Iya. Ada tanda tangan saya? Nabila mengangguk pelan. Tanganku dingin lagi. Mereka memalsukan bukan hanya surat gadai. Mereka juga membuat dokumen persetujuan waris palsu.
Dan semua itu dilakukan sambil terus menjadikanku pelayan di rumah sendiri selama bertahun-tahun. Saat aku pulang sore itu, ada seseorang duduk di depan kontrakan, Iis. Ia memakai gamis abu-abu dan kerudung rapi seperti biasa. Senyumannya tipis, tapi matanya dingin. Boleh bicara sebentar? Aku langsung tahu kedatangannya bukan untuk damai. Kami duduk di teras sempit kontrakan. Is memandang sekitar dengan tatapan meremehkan yang berusaha disembunyikan. Kasihan sebenarnya lihat kamu begini. Aku tidak menjawab. Kalau kamu minta maaf ke Pak Haji sekarang, mungkin semuanya masih bisa dibicarakan baik-baik. Aku tertawa kecil. Minta maaf karena difitnah. Is menghela napas. Laras, perempuan itu kadang harus tahu posisi. Kalimat itu langsung membuat darahku panas. Karena aku terlalu hafal cara keluarga itu memandangku, menantu harus diam, menantu harus nurut, menantu harus bersyukur diberi tempat tinggal. Posisi saya apa? Tanyaku pelan. Iis tersenyum tipis. Jangan sampai Safira tumbuh tanpa keluarga. Ancaman halus itu membuatku langsung sadar tujuan sebenarnya. Mereka mulai panik, dan kalau mereka mulai mengirim Iis untuk membujukku, berarti pencarianku sudah terlalu dekat ke sesuatu yang penting. Sebelum pergi, Iis sempat melirik kotak kayu kecil yang berada di meja ruang tamu kontrakan. Wajahnya langsung berubah sepersekian detik. Sangat cepat, tapi aku melihatnya. Ia mengenali benda itu. Kamu masih simpan cap lama? Tanyanya pelan. Aku pura-pura biasa saja. Kenapa? Iis langsung tersenyum lagi. Enggak, cuma heran. Tapi saat ia pergi, langkahnya terlihat lebih cepat dari sebelumnya, dan malam itu untuk pertama kalinya aku benar-benar yakin. Kotak kayu kecil itu memang sesuatu yang sedang mereka takutkan. 2 hari kemudian Yuda meneleponku panik. Bu Laras, saya baru dengar kabar. Apa? Sertifikat ruko toko emas mau dipindahkan. Jantungku langsung turun. Ke siapa? Kayaknya ke nama Deden. Aku langsung berdiri, tanganku gemetar memegang ponsel. Sekarang semuanya jelas. Mereka sedang membereskan semua aset sebelum kebusukan ini terbongkar. Dan kalau perpindahan sertifikat selesai, aku dan Safira akan benar-benar kehilangan semuanya. Yuda, kataku cepat sambil menatap kotak kayu di meja, saya butuh bantuan lebih besar. Suaraku sendiri terdengar asing di telingaku, karena untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumah itu, aku berhenti bertahan, dan mulai melawan. Tepat ketika aku hendak menutup telepon, Yuda mendadak berkata pelan, Bu, ada satu hal lagi. Apa? Ia terdiam beberapa detik sebelum berbisik, malam sebelum ibu diusir. Saya lihat Pak Haji bakar beberapa dokumen lama di belakang pesantren. Dadaku langsung membeku. Dokumen apa? Saya enggak tahu. Napasku mulai berat lagi, tapi saya lihat satu map yang belum habis kebakar. Isinya apa? Suara Yuda mengecil, ada tulisan, persetujuan ahli waris Safira, persetujuan ahli waris Safira. Kalimat Yuda membuat kepalaku berdenging keras. Untuk beberapa detik aku bahkan tidak bisa bicara. Aku hanya mendengar napasku sendiri yang mulai kacau. Kalau memang ada dokumen persetujuan ahli waris atas nama Safira yang dibakar malam itu, berarti Haji Mahfud sadar ada sesuatu yang bisa menghancurkan mereka kalau sampai ditemukan. Mapnya masih ada? Tanyaku cepat. Saya enggak sempat ambil. Kamu lihat jelas? Saya lihat tulisan namanya sebelum Pak Haji sadar saya ada di belakang. Aku langsung berdiri sambil memegang meja begitu kuat sampai buku catatanku jatuh ke lantai. Semua potongan yang selama ini tercerai mulai membentuk sesuatu yang utuh. Surat gadai palsu, nomor seri emas yang hilang, tabungan emas Safira yang dipakai diam-diam, dan sekarang dokumen ahli waris. Mereka bukan cuma menutupi utang. Mereka sedang berusaha memindahkan seluruh kendali aset keluarga sebelum Safira dewasa. Karena selama Safira masih dianggap pewaris sah, toko emas dan ruko itu tidak bisa sepenuhnya jatuh ke tangan Deden. Aku langsung sadar kenapa Haji Mahfud begitu membenciku. Bukan cuma karena aku menantu luar, tapi karena aku satu-satunya orang yang memahami seluruh sistem pencatatan toko emas itu. Dan selama aku masih hidup serta dipercaya Safira, mereka tidak akan bebas menguasai semuanya. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku duduk di lantai kontrakan sambil membuka kotak kayu kecil di depanku. Cap toko emas itu tampak biasa saja di bawah cahaya lampu redup.
Tapi sekarang benda itu terasa seperti saksi bisu dari seluruh kebusukan keluarga yang dulu kuanggap rumah. Aku mengusap retakan kecil di sisi cap perlahan. Dulu almarhumah ibu mertua pernah berkata sambil tertawa kecil, "Kalau cap ini rusak, toko kita ikut rusak." Waktu itu aku menganggapnya cuma ucapan orang tua. Sekarang kalimat itu terasa berbeda, seolah beliau sudah melihat sesuatu jauh sebelum meninggal. Besok paginya aku pergi menemui seorang pengacara syariah di Bandung yang direkomendasikan Nabila. Namanya Pak Rahmat. Kantornya kecil, berada di lantai 2 ruko tua dekat Jalan Asia Afrika. Saat pertama kali masuk, aku masih ragu. Aku bahkan hampir pulang sebelum sempat mengetuk pintu, karena sebagian diriku masih takut. Takut kalau semua ini cuma akan membuatku makin hancur. Tapi saat aku teringat wajah Safira yang percaya ibunya pencuri, aku akhirnya masuk. Pak Rahmat mendengarkan semuanya tanpa menyela. Dari awal pengusiran sampai surat gadai palsu, dari cap tiruan sampai tabungan emas Safira, sesekali ia mencatat sesuatu di buku kecil. Wajahnya makin serius setiap aku menunjukkan bukti. Saat kuberikan fotokopi surat gadai dengan cap retakan berbeda, ia langsung mendekatkan kacamata ke kertas itu. "Ibu masih punya cap asli?" tanyanya. Aku mengangguk pelan lalu mengeluarkan kotak kayu kecil dari tas. Untuk pertama kalinya aku menunjukkan benda itu pada orang lain selain Farhan. Pak Rahmat memeriksa retakan cap cukup lama. "Kalau ini asli," katanya pelan, "maka dokumen gadai itu bisa runtuh." Aku langsung menahan napas, "Tapi," lanjutnya sambil menatapku serius, "keluarga ibu pasti enggak akan tinggal diam." Aku tertawa kecil pahit. "Mereka sudah menghancurkan hidup saya lebih dulu." Ia terdiam sebentar sebelum kembali membuka beberapa dokumen. "Yang paling penting sekarang bukan langsung melapor pidana. Lalu, kita tutup dulu jalan mereka memindahkan aset." Aku langsung teringat ucapan Yuda soal sertifikat ruko. Pak Rahmat menjelaskan perlahan bahwa kalau perpindahan hak sudah selesai, pembuktiannya akan jauh lebih rumit. Kami harus bergerak cepat, sangat cepat. "Kita ajukan pembekuan sementara sertifikat dan permintaan audit stok emas keluarga," katanya tegas. Aku memandangnya lama. Apa saya bisa menang? Untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan itu, Pak Rahmat terlihat ragu menjawab. "Secara hukum? Mungkin. Secara kenyataan?" Ia menghela napas. "Lawan ibu bukan cuma dokumen, tapi nama besar keluarga." Kalimat itu membuat dadaku kembali berat, karena itulah ketakutan terbesarku. Aku tahu bagaimana orang-orang memandang Haji Mahfud di lingkungan pengajian. Beliau bukan sekadar pemilik toko emas. Beliau tokoh agama. Orang yang sering diminta memimpin doa kematian, nasihat pernikahan, dan pengajian keluarga besar. Di mata masyarakat, aku hanya menantu yang gagal menjaga kehormatan rumah tangga. Tapi Pak Rahmat justru berkata pelan, "Karena itu kita enggak boleh gegabah." Hari-hari berikutnya berubah menjadi sesuatu yang melelahkan dan mencekam. Aku mulai mengumpulkan semua yang bisa dipakai sebagai bukti. Arsip audit lama, data nomor seri emas, foto surat gadai, riwayat transaksi, bahkan nota stok lama yang kusimpan diam-diam sejak bertahun-tahun lalu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, kemampuan akuntansiku terasa berguna lagi. Aku mulai memahami pola permainan mereka. Emas-emas tertentu sengaja dihilangkan sebelum audit tahunan. Setelah itu dibuat dokumen gadai palsu atas namaku. Kalau suatu hari semuanya terbongkar, aku yang akan dituduh menjual emas keluarga sedikit demi sedikit. Semuanya sudah disusun sangat rapi. Aku merinding, menyadari betapa lamanya rencana itu berjalan. Suatu malam Farhan datang lagi ke kontrakan, kali ini wajahnya jauh lebih kacau. Ia bahkan tidak langsung masuk, hanya berdiri di depan pintu seperti orang yang takut pulang. "Abi tahu kamu ketemu pengacara." Aku tidak kaget lagi. Di keluarga itu, semua kabar selalu sampai lebih cepat daripada angin. "Lalu?" tanyaku datar. Farhan masuk perlahan lalu duduk di lantai. Matanya cekung. "Deden ngamuk di rumah." Aku diam. "Dia bilang kalau kamu terus jalan, semuanya bakal hancur." Aku menatapnya tajam. "Yang hancur siapa?" Farhan memejam mata. "Laras." Aku cuma mau satu jawaban. Ia akhirnya menatapku dengan mata merah penuh lelah. "Abi sudah gadaikan terlalu banyak." Dadaku langsung sesak lagi. "Seberapa banyak?" "Lebih dari setengah stok lama." Aku sampai kehilangan suara beberapa detik. "Lebih dari setengah."
Berarti selama ini toko emas keluarga itu berdiri di atas kebohongan. Dan semua buat nutup utang Deden? Farhan mengangguk pelan. Awalnya cuma sedikit. Aku tertawa pahit. Semua kebusukan selalu dimulai dari sedikit. Farhan menunduk semakin dalam. Deden pinjam uang pakai nama toko. Awalnya Abi masih bisa tutupin, tapi utangnya makin besar. Jadi mereka pakai namaku. Abi bilang kalau suatu saat ketahuan, keluarga masih bisa selamat kalau ada yang disalahkan. Aku menutup wajahku sendiri. Rasanya seperti ditikam berkali-kali oleh orang yang dulu kupanggil keluarga. Farhan akhirnya berkata lirih, aku enggak tahu semuanya dari awal. Tapi kamu diam, ia tidak membantah. Dan justru itu yang membuatku makin sakit. Sebelum pulang, Farhan tiba-tiba berkata pelan, Safira sempat nanya kamu, jantungku langsung berdegup cepat. Apa katanya? Dia bilang, kenapa mama enggak pulang? Air mataku langsung jatuh begitu saja. Terus kamu jawab apa? Farhan terlihat hancur saat menjawab. Aku enggak tahu harus jawab apa. Setelah Farhan pergi, aku duduk lama sambil memegang kotak kayu kecil itu lagi. Dulu benda itu cuma alat kap tua di meja kasir. Sekarang retakannya terasa seperti satu-satunya garis yang memisahkan kebenaran dan kebohongan. 2 hari kemudian Pak Rahmat menghubungiku pagi-pagi sekali. Permohonan pembekuan sementara sertifikat sudah masuk. Aku langsung menahan napas. Reaksi mereka, pasti marah. Dan benar saja. Sore harinya rumah kontrakanku didatangi Haji Mahfud sendiri. Untuk pertama kalinya sejak aku diusir, beliau datang tanpa jamaah, tanpa keluarga besar, tanpa wibawa pengajian yang biasa mengelilinginya. Tapi justru itu yang membuatku lebih takut. Karena wajahnya benar-benar dingin. Kamu mulai berani lawan keluarga? Katanya pelan begitu masuk. Aku berdiri di ruang tamu sempit sambil menahan gemetar. Keluarga mana yang memalsukan tanda tangan saya? Tatapan beliau langsung berubah tajam. Jangan kurang ajar. Kalimat itu dulu selalu cukup membuatku diam. Tapi sekarang tidak lagi. Abi pakai tabungan emas Safira. Untuk pertama kalinya beliau terlihat sedikit goyah. Hanya sebentar. Sangat sebentar. Tapi aku melihatnya. Kamu enggak ngerti urusan orang tua. Saya ngerti pencurian. Suasana mendadak sangat sunyi. Haji Mahfud menatapku lama sekali sebelum akhirnya melihat ke arah kotak kayu yang ada di meja. Wajahnya berubah sepersekian detik. Lagi-lagi orang-orang itu selalu bereaksi aneh saat melihat benda itu. Masih simpan barang itu? Tanyanya pelan. Kenapa? Takut? Beliau mendekat perlahan. Laras, kadang ada hal yang lebih penting daripada benar salah. Aku langsung teringat semua tahun ketika aku disuruh diam demi menjaga nama keluarga, demi kehormatan, demi pengajian, demi omongan tetangga, dan sekarang aku sadar. Lia si Adi. Semua itu cuma tameng agar kebusukan mereka tetap tertutup. Kalau kamu terus jalan, lanjutnya dingin, Safira akan tumbuh tanpa keluarga. Aku menatap beliau tanpa berkedip. Safira sudah kehilangan keluarganya waktu mereka ngajarin dia benci ibunya sendiri. Haji Mahfud langsung pergi tanpa pamit. Tapi sebelum keluar, beliau sempat berkata pelan sambil membelakangiku, kamu pikir Farhan akan tetap berdiri di pihakmu. Kalimat itu menghantam tepat ke bagian paling rapuh dalam diriku. Karena meski Farhan mulai membuka mata, aku masih tidak benar-benar tahu apakah suamiku cukup kuat melawan ayahnya sendiri. Beberapa hari kemudian tekanan mulai datang dari segala arah. Grup pengajian keluarga makin brutal menyebarkan gosip. Ada yang bilang aku serakah. Ada yang bilang aku sengaja merebut warisan karena takut miskin. Bahkan salah satu pelanggan lama toko emas terang-terangan meludah di dekat kakiku saat bertemu di pasar. Perempuan enggak tahu malu, katanya keras agar orang lain mendengar. Aku pulang dengan tubuh gemetar menahan marah dan malu. Tapi justru malam itu aku mendapat sesuatu yang penting. Yuda datang membawa flash disk kecil. Saya nemu ini dari teman lama di koperasi. Aku langsung menegang. Apa isinya? Rekaman CCTV. Jantungku berdetak sangat keras saat membuka file di laptop. Gambar buram hitam putih muncul di layar, tanggalnya 6 bulan lalu. Kamera mengarah ke meja administrasi koperasi Gadai. Aku langsung membekukan napas. Di rekaman itu terlihat Roni menerima beberapa map dokumen, dan orang yang menyerahkan map itu, Deden. Aku memajukan rekaman perlahan. Beberapa menit kemudian muncul sesuatu yang membuatku merinding. Deden mengeluarkan cap dari tas hitam kecil.
Roni tertawa sambil menunjukkannya ke kamera sebentar sebelum keduanya masuk ke ruang belakang. Aku langsung menggenggam meja kuat-kuat. Perbesar. Yuda mencoba memperjelas gambar. Memang tidak terlalu tajam, tapi bentuk cap itu cukup terlihat. Tidak ada retakan panjang di sisi kanan. Itu cap palsu. Aku menutup mulut menahan napas. Bukti itu belum sempurna. Tapi sudah cukup untuk menunjukkan arah permainan mereka. Kalau ini dibawa ke pengadilan, bisik Yuda. Belum cukup, potong Pak Rahmat yang kebetulan datang malam itu. Ia menatap layar serius, kita masih butuh penghubung yang lebih kuat. Apalagi? Tanyaku lelah. Pengakuan, atau dokumen asli yang belum dihancurkan. Aku langsung teringat map yang dibakar di belakang pesantren. Dan malam itu sesuatu mendadak terlintas di kepalaku. Ruang arsip lama pesantren. Tempat almarhumah ibu mertua dulu menyimpan dokumen keluarga sebelum sakit, ada kemungkinan salinan dokumen lama masih tersisa di sana. Tapi tempat itu berada tepat di samping rumah keluarga. Aku sadar satu hal, kalau ingin menghancurkan sistem mereka, aku harus masuk kembali ke sarang orang-orang yang sudah menghancurkanku lebih dulu. 3 malam kemudian aku akhirnya kembali ke rumah itu diam-diam. Bandung sedang hujan ringan, jalanan depan pesantren basah dan sepi. Aku memakai jaket gelap serta masker, jantungku berdetak begitu keras, sampai aku takut suara napasku terdengar. Yuda menunggu di motor dekat gang belakang. Cepat ya, Bu. Aku mengangguk lalu masuk lewat pintu samping pesantren yang dulu sering kupakai membawa teh saat pengajian. Langkah kakiku langsung terasa berat saat mencium bau rumah itu lagi. Bau kayu tua, bau karpet musola, bau dapur belakang tempat aku bertahun-tahun berdiri sebagai menantu yang tidak pernah benar-benar dianggap keluarga. Aku bergerak cepat menuju ruang arsip kecil belakang aula. Tanganku gemetar saat membuka lemari besi dokumen lama yang dulu sering kupakai menyimpan laporan stok. Banyak map sudah hilang. Banyak rak kosong, seolah seseorang buru-buru membersihkannya. Tapi saat aku membuka laci paling bawah, napasku langsung tertahan. Ada satu map cokelat tua terselip miring di pojok. Bagian pinggirnya sedikit hangus. Tanganku langsung dingin ketika menariknya keluar perlahan. Di bagian depan map tertulis dengan tinta pudar, persetujuan ahli waris Safira Nur Farzana. Tepat saat aku hendak membukanya, suara langkah mendadak terdengar dari luar aula pesantren. Dan suara itu, suara Farhan. Laras, Laras. Suara Farhan membuat seluruh tubuhku membeku. Aku memegang map coklat itu erat-erat di dada sambil menahan napas. Langkah Farhan makin mendekat ke ruang arsip. Dalam keadaan seperti itu, aku sadar satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan semuanya. Kalau Farhan masih berada di pihak ayahnya, malam itu selesai sudah. Aku perlahan berdiri dari depan lemari arsip tepat saat Farhan muncul di ambang pintu. Wajahnya langsung berubah saat melihat map di tanganku. Kami saling diam beberapa detik. Hanya suara hujan di luar aula yang terdengar samar. "Kamu ngapain di sini?" bisiknya pelan. Aku menggenggam map lebih kuat. "Cari sesuatu yang hampir dibakar ayahmu." Farhan langsung pucat. Matanya turun ke tulisan di map. Dan saat ia membaca nama Safira di sana, napasnya terdengar berat. Abi bilang semua dokumen itu sudah dihancurkan. Kalimat itu justru menjawab semuanya. Jadi benar, Farhan memang sudah tahu keberadaan dokumen itu. Aku tertawa kecil penuh luka. "Masih mau bilang kamu nggak tahu apa-apa?" Farhan memejam mata beberapa detik. "Aku baru tahu soal Safira belakangan, tapi kamu tetap diam." Ia tidak bisa membantah lagi. Untuk beberapa detik aku melihat rasa malu yang begitu besar di wajahnya. Malu pada dirinya sendiri. Malu karena terlalu lama menjadi anak penurut sampai tidak sadar keluarganya sendiri berubah busuk. Tiba-tiba suara langkah lain terdengar dari luar aula. Lebih berat, lebih cepat. Wajah Farhan langsung tegang. "Abi," jantungku langsung berdegup keras. Tanpa pikir panjang Farhan menarik tanganku menuju pintu belakang ruang arsip. "Cepat." Aku sempat ragu. Tapi detik berikutnya suara Haji Mahfud benar-benar terdengar di aula pesantren. "Farhan." Aku langsung ikut Farhan keluar lewat pintu samping. Kami berlari melewati lorong belakang pesantren menuju gang kecil tempat Yuda menunggu motor. Hujan makin deras. Nafasku kacau. Saat kami hampir sampai ke motor, suara Haji Mahfud terdengar menggelegar dari belakang. "Laras." Aku menoleh refleks. Di bawah cahaya lampu aula yang kekuningan,
Haji Mahfud berdiri dengan wajah penuh kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapannya langsung jatuh ke map di tanganku. Dan disitulah aku tahu. Dokumen ini memang sesuatu yang paling mereka takutkan. Malam itu kami langsung pergi ke kantor Pak Rahmat. Meski hampir tengah malam, pengacara itu masih membuka pintu begitu melihat wajah kami yang panik. Aku menyerahkan map hangus itu dengan tangan gemetar. Pak Rahmat langsung membacanya di bawah lampu meja. Semakin lama wajahnya makin serius. Ini cukup, katanya pelan akhirnya. Aku hampir tidak percaya mendengarnya. Di dalam map itu ada salinan persetujuan ahli waris atas nama Safira, tanda tanganku dipalsukan. Bahkan ada cap toko emas palsu dengan retakan berbeda. Tapi yang paling menghancurkan adalah isi dokumen itu sendiri. Seluruh hak pengelolaan aset keluarga sementara dipindahkan ke Haji Mahfud dan Deden demi menjaga stabilitas usaha keluarga. Aku langsung merasa mual. Bahkan masa depan anakku sudah mereka atur tanpa sepengetahuanku. Farhan duduk membungkuk sambil memegang kepala. Abi bilang ini cuma sementara. Aku menatapnya tajam. Dan kamu percaya? Suamiku tidak sanggup menjawab lagi. Pak Rahmat segera mulai menyusun langkah. Audit stok emas keluarga dipercepat. Permohonan mediasi pengadilan agama didorong. Dan yang paling penting, musyawarah keluarga besar yang awalnya hendak dipakai untuk mempermalukanku justru akan menjadi tempat semua bukti dibuka. Mereka terlalu yakin ibu enggak punya apa-apa, kata Pak Rahmat. Sekarang kita pakai keyakinan itu? Hari-hari menjelang musyawarah keluarga terasa seperti berjalan di atas kaca, tekanan makin brutal. Grup pengajian makin menggila. Bahkan ada yang menuduh aku memakai dukun untuk memecah keluarga. Aku sampai berhenti membuka ponsel karena terlalu banyak hinaan. Tapi kali ini aku tidak runtuh seperti sebelumnya, karena untuk pertama kalinya aku tahu aku tidak gila. Aku memang dijebak, dan yang paling mengejutkan, Farhan mulai berubah benar-benar. Ia pindah sementara ke kontrakanku setelah bertengkar hebat dengan Haji Mahfud. Malam pertama di sana, ia duduk lama memandangi kotak kayu kecil di meja. Mama dulu selalu bersihin cap itu sendiri, katanya lirih. Aku diam, Abi enggak pernah boleh sentuh. Aku menoleh pelan. Kenapa? Farhan tertawa pahit. Mama bilang cap itu simbol kejujuran toko. Dadaku terasa nyeri mendengar kalimat itu. Karena sekarang simbol itu justru dipakai untuk membuka kebusukan keluarga mereka sendiri. 2 hari sebelum musyawarah, Nabila datang membawa salinan histori transaksi bank syariah. Ada aliran dana besar masuk ke rekening Deden dari Koperasi Gadai. Tanggalnya cocok dengan beberapa surat gadai palsu atas namaku. Pak Rahmat langsung menyusun semuanya menjadi rangkaian bukti. Nomor seri emas, rekaman CCTV, dokumen ahli waris palsu, transaksi bank, retakan cap. Semua mulai membentuk satu jalur yang tidak bisa lagi dibantah sebagai kebetulan. Tapi kami masih kekurangan satu hal penting. Pengakuan langsung dari orang dalam koperasi, dan justru malam sebelum musyawarah, sesuatu yang tidak kami duga terjadi. Roni datang sendiri ke kontrakanku. Wajahnya pucat, bajunya kusut, ia terus melihat belakang seperti orang dikejar. Begitu masuk, ia langsung berkata dengan suara gemetar, "Saya enggak mau masuk penjara sendirian." Aku langsung menegang. Pak Rahmat yang kebetulan ada di sana segera menutup pintu. Roni duduk dengan tangan gemetar hebat. "Awalnya saya pikir cuma bantu administrasi," katanya cepat. "Pak Deden bilang keluarga cuma lagi butuh pinjaman sementara." "Lalu?" tanyaku dingin. Air mata mendadak muncul di matanya. "Mereka suruh saya pakai cap palsu buat surat gadai." Farhan langsung memejam mata keras. "Siapa yang nyuruh?" tanya Pak Rahmat tegas. Roni menunduk, "Pak Haji." Ruangan langsung sunyi. Bahkan suara kipas tua pun terasa hilang. "Kenapa pakai nama saya?" tanyaku lirih. "Karena..." Roni menelan ludah keras, "karena ibu dianggap paling gampang disalahkan." Kalimat itu terasa lebih menyakitkan daripada semua hinaan yang pernah ku dengar. Aku yang bertahun-tahun mengurus pembukuan. Aku yang menjaga toko sampai tengah malam. Aku yang selalu diminta diam demi nama baik keluarga. Justru dipilih karena dianggap paling mudah dihancurkan. Roni akhirnya menyerahkan flash disk kecil berisi salinan CCTV lebih lengkap dan beberapa foto dokumen sebelum dimusnahkan. "Saya enggak kuat lagi bohong," katanya sambil menangis. "Pak Deden bilang kalau semua meledak, tinggal salahkan ibu." Besoknya aula pesantren penuh sesak oleh keluarga besar dan beberapa perwakilan koperasi.
Suasananya tegang sekali. Haji Mahfud duduk di depan seperti biasa dengan pakaian putih dan peci hitamnya, wajahnya tetap tenang. Di sebelahnya ada Iis yang terus melirikku sinis. Deden tampak gelisah sejak awal. Dan untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, aku masuk ke aula itu bukan sebagai menantu yang membawa nampan teh dari dapur belakang. Aku duduk di depan bersama Pak Rahmat, banyak bisik-bisik langsung terdengar. Aku melihat beberapa orang memandangku dengan jijik, tapi kali ini aku tidak menunduk. Musyawarah dibuka dengan suara berat Haji Mahfud. Hari ini kita selesaikan fitnah yang sudah mencoreng nama keluarga. Aku hampir tertawa mendengarnya. Pak Rahmat langsung berdiri setelah beliau selesai bicara. Dengan tenang ia mulai menunjukkan laporan audit nomor seri emas. Beberapa keluarga mulai bingung saat melihat data tidak cocok dengan stok resmi toko. Lalu rekaman CCTV diputar. Aula langsung riuh ketika wajah Deden dan Roni terlihat menyerahkan map dokumen gadai. Itu cuma urusan pinjaman usaha, bentak Deden panik. Tapi Pak Rahmat belum selesai. Ia lalu mengeluarkan surat gadai atas namaku. Perhatikan cap toko. Semua orang mulai memperhatikan. Aku perlahan membuka kotak kayu kecil di depan seluruh keluarga. Untuk pertama kalinya sejak almarhumah ibu mertua meninggal, cap asli itu kembali muncul di tengah musyawarah keluarga. Aula mendadak sunyi. Aku mengangkat cap itu perlahan. Retakan ini, kataku sambil menunjuk sisi kanan cap, sudah ada sejak ibu mertua saya masih hidup. Tanganku gemetar, tapi suaraku tidak lagi. Sedangkan cap di dokumen gadai. Pak Rahmat mengangkat fotokopi besar surat gadai. Retakannya berbeda. Beberapa orang langsung berdiri mendekat. Bisik-bisik makin keras. Haji Mahfud mulai terlihat pucat untuk pertama kalinya. Itu bisa saja cap lama, katanya cepat. Tapi tepat saat itu Roni berdiri sambil gemetar. Bukan, Pak. Semua mata langsung tertuju padanya. Cap itu memang palsu. Aula langsung pecah oleh suara gaduh. Deden langsung berdiri marah. Roni. Tapi Roni justru menangis. Saya disuruh Pak Deden dan Pak Haji. Wajah Haji Mahfud berubah keras. Jangan ngawur. Tapi Pak Rahmat segera membuka transaksi bank syariah. Nama Deden muncul berkali-kali dengan aliran dana dari koperasi gadai. Tanggalnya cocok dengan surat gadai palsu dan stok emas yang hilang. Lalu Yuda maju. Dengan suara gemetar ia mengaku pernah diperintahkan mengganti arsip stok sebelum audit tahunan. Satu demi satu semuanya runtuh. Dan puncaknya datang ketika Pak Rahmat membuka dokumen ahli waris Safira. Ini tanda tangan Ibu Larasati dipalsukan. Aku melihat beberapa keluarga langsung menatap Haji Mahfud dengan syok. Salah satu paman Farhan berdiri marah. Mahfud, kamu pakai hak waris cucumu sendiri? Haji Mahfud akhirnya kehilangan kendali. Kalau bukan begitu toko kita hancur. Bentaknya keras. Aula langsung sunyi total. Dan disitulah semuanya benar-benar berakhir. Karena tanpa sadar beliau baru saja mengaku. Deden langsung pucat pasi. Iis menunduk ketakutan. Beberapa jamaah pengajian keluar ruangan sambil berbisik kecewa. Orang-orang yang dulu selalu membela Haji Mahfud kini mulai menjauh perlahan. Farhan berdiri dengan mata merah menatap ayahnya sendiri. Abi ngajarin saya hormat sama keluarga. Suaranya pecah, tapi Abi sendiri yang hancurin keluarga. Haji Mahfud menatap putranya tidak percaya. Tapi Farhan mundur selangkah, dan aku tahu hubungan itu tidak akan pernah pulih lagi. Setelah musyawarah itu, semuanya bergerak cepat, dokumen gadai dibatalkan, koperasi diperiksa, Deden kehilangan akses bisnis keluarga dan mulai diselidiki soal utang ilegalnya. Nama Haji Mahfud hancur di lingkungan pengajian. Orang-orang yang dulu memujinya kini berbisik saat beliau lewat. Tapi anehnya, melihat semua itu tidak membuatku merasa menang sepenuhnya. Yang paling sulit justru saat akhirnya aku bertemu Safira lagi. Anak kecilku berdiri kaku di depan rumah kontrakan sambil memegang boneka lusuhnya. Saat aku memeluknya, ia sempat diam beberapa detik sebelum bertanya pelan, "Mama bukan pencuri." Dadaku langsung hancur saat itu juga. Aku menangis sambil memeluknya erat, dan disitulah aku sadar. Ada luka yang tidak bisa benar-benar sembuh meski kebenaran akhirnya keluar. 6 bulan kemudian aku pindah ke Garut bersama Safira. Aku membuka toko perhiasan kecil memakai nama ibuku sendiri. Tidak besar, tidak mewah. Tapi setiap gram emas di tempat itu tercatat jujur. Farhan ikut membantu, tapi hubungan kami tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Ada terlalu banyak diam di antara kami.
Terlalu banyak malam ketika aku masih terbangun mengingat bagaimana ia pernah membiarkanku dihancurkan keluarganya sendiri. Kadang Safira masih mimpi buruk kalau mendengar suara keras mirip suara kakeknya. Dan setiap kali itu terjadi, aku sadar kemenangan ini tetap meninggalkan sesuatu yang patah dalam diri kami. Kotak kayu kecil berisi cap toko emas warisan almarhumah ibu mertua kini kusimpan di lemari toko kecilku di Garut. Retakan kecil di cap itu masih sama. Tapi maknanya sudah berubah. Dulu aku menganggapnya simbol keluarga besar yang harus dijaga. Sekarang benda itu hanya pengingat bahwa orang yang paling keras bicara soal kehormatan, ternyata menjadi orang pertama yang menghancurkannya.